Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 250161019. Saat ini saya melaksanakan tugas ujian kinerja di SMA Negeri 1 Pulau Maya, Kabupaten Kayang Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Silakan kita kelas dipimpin baca doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang sedih barangkali? Tidak. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau ngecek dulu nih kerapian kalian seperti apa selaku anak didik Bapak ini. Ibu, ada yang merasa bajunya di luar barangkali? Tidak, Pak. Ada yang tidak lengkap barangkali? Tidak. Aman? Nah, jadi yang merasa pakai topi, tolong topinya dilepas dulu, yang pakai sweater atau yang sebagainya. Terus kalau ada sampah-sampah di bawah atau di kursi di bawah mejanya, tolong diamankan, dikondisikan di tempat yang seharusnya. Nah, jadi jangan biasakan membuang sampah di bawah, ataupun kalau ada sampah tolong dibuang dibawa ke tempat sampah. Bapak ingin mengecek kehadiran kalian, maupun absen kalian dulu ya. Muhammad Fadli Pertama, Hadir, Pak. Ferliza, Hadir, Pak. Anika, Runa Lestari, Keisha, Hadir, Pak. Cika, Hadir, Pak. Rian, Hadir, Pak. Cipto, Ujara, Basis, Hadir, Pak. Robi, Hadir, Pak. Rehan, Rifi, Ayub, Hadir, Pak. Fahmi, Hadir, Pak. Martika. Hadir, Pak. Oke, semuanya berdiri dan nanti kan langsung saya sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
dari hari ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran geografi dengan topik letak geografi Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Adapun tujuan pembelajarannya, jadi ada pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama, kalian memahami pengertian Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan letak Indonesia. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Baik, biar suasananya tidak terlalu tegang. Bapak ingin mengajak kalian refreshing lah, uji konsentrasi. Ada sebuah game yang ingin Bapak mainkan, biar suasana belajar ini ataupun pemanasan untuk kalian. Permainannya seperti ini. Jika Bapak bilang guru berkata, kalian ikuti. Misalnya contoh, guru berkata berdiri, kalian berdiri. Guru berkata duduk, kalian duduk. Apapun itu, ketika ada gurunya guru berkata, harus kalian berdiri. Guru berkata duduk. Guru berkata pegang telinganya, lepaskan. Masih ada yang salah? 1, 2, 3, masih ada yang salah. Guru berkata duduk. Guru berkata angkat tangannya, turunkan. Masih ada yang salah. Oke. Jadi begitu. Jadi harus konsentrasi. Kita masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu apa tadi? Letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Kita lebih lanjut, Bapak ingin menampilkan sebuah gambar atau apa namanya, peta Indonesia. Ini berkaitan sekali dengan pembelajaran kita. Oke, sekarang Bapak bagikan buku ini. Coba kalian lihat apa namanya? Ya. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, dari peta yang kalian lihat, informasi apa yang kalian dapat? Coba kamu apa? Menurut saya informasi Indonesia terdiri dari berbagai banyak pulau. Oke, Indonesia terdiri dari berbagai banyak pulau. Terus ada lagi? Siapa lagi yang mau? Informasi apa yang dapat? Coba kamu. Informasi apa itu? Indonesia ternyata dikelilingi oleh lautan. Indonesia Ternyata dikelilingi oleh lautan. Oke. Jadi ada dua tadi teman kalian yang menyampaikan bahwasanya Indonesia itu dikelilingi oleh lautan dan terdiri dari banyak pulau. Apa yang teman-teman kalian sampaikan itu betul, karena sejatinya Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Ataupun Indonesia itu terdiri dari lautan. Jadi kalau dibandingkan, Indonesia itu lebih banyak dikelilingi lautan daripada daratan. Kita masuk ke topik pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kita mempelajari letak Indonesia secara astronomis, apalagi geografis, dan geologis. Nah, coba kalian perhatikan, kita lihat pengertian Indonesia secara astronomis, geografis, dan
geologis. Nah. Oke, sekarang kita lihat di sini letak astronomis Indonesia itu artinya Indonesia terletak di antara garis bujur dan garis lintang. Garis bujur kalau disebutkan sini semacam garis apa namanya? Garis layar. Nah, yang kedua apa tadi? Letak geografis. Yang ketiga, letak geologis. Letak astronomis tadi, Indonesia terletak di antara ataupun secara astronomis berapa? 11 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. Kemudian kalau letak geografis itu apa? Nah, letak geografis. Nah, ini letak yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Artinya gimana? Letak yang benar terjadi. Jadi Bapak harus tahu secara geografis Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua apa? Benua. Samudra apa? Samudra Hindia dan samudra terus dua benua apa? Asia dan Amerika atau Amerika atau Australia? Australia. Jadi kalau diginikan, kalau kita gambarkan, misalnya ini Indonesia, ini kayak Sumatera. Sumatera gimana sih? Yang besar. Ini Sumatera misalnya kan? Ini Kalimantan. Ini Jawa. Indonesia itu terletak antara dua samudra dan dua benua. Di sini benua apa? Australia. Di sini benua Asia. Di sini samudra di sini samudra India. Jadi Indonesia itu kalau kita lihat berada pada posisi apa namanya? Posisi silang. Nah, posisi Indonesia sangat strategis kalau kita belajar tentang posisi Indonesia. Kalau letak Indonesia secara geologis itu kaitannya dengan apa namanya? Posisi Indonesia terdapat beberapa batuan ataupun struktur batuan yang ada di bumi. Coba kalian perhatikan. Kenapa di Indonesia itu sering terjadi gempa ataupun tetapi di Kalimantan kan kita nggak ada kan? Karena ada lempeng-lempeng yang melalui di bawah nih, di bawah tanah itu ada semacam lempeng yang bergerak. Kenapa sih lempeng yang bergerak itu menyebabkan gempa? Karena dia bertabrakan. Misalnya di lempeng nih di bawah tanah nih dia bertabrakan sehingga menjadi gunung berapi. Pertanyaannya di Kalimantan kan nggak ada, karena di Kalimantan itu tidak dilalui lempeng-lempeng itu. Nah, dari ketiga pembahasan itu tadi tentu memiliki masalah terhadap penduduk Indonesia. Nah, ya kan? Ya. Sekarang Bapak pengen kalian berdiskusi. Nah, jadi kan kelompoknya sudah berdasarkan kelompok yang kemarin ya. Jadi, kalian setiap pembelajaran Bapak sudah berkelompok seperti ini, terkhusus di pembelajaran geografi. Nah, jadi kalian berkelompok, kalian diskusikan
kalian cari dari letak geografis, letak astronomis, dan letak biologis, cari permasalahan yang cari masalahnya apa sih masalah yang terjadi pada letak Indonesia ini. Kemudian, itu kan kalian jabarkan. Kemudian kalian diskusikan juga apa sih dampak dari permasalahan ini. Terus kalian cari solusinya. Apa solusinya dari permasalahan ini? Setiap kelompok nanti setelah kalian dapat setelah kalian diskusi, nanti kalian silakan kalian presentasi ke depan seperti biasa. Dan ada teman-teman kalian kelompok lain silakan mengajukan pertanyaan. Oke. Ini nanti kalian kerjakan di sini di lembar kerja Bapak sediakan. Kalau kalian isi nanti nama anggota kelompoknya. Ini Bapak bagikan per kelompok. Pinjam dulu. Nah, ini jangan lupa kalian tulis nama anggota kelompoknya siapa-siapa. Nah, terus kalian analisis. Nah, misalnya nih permasalahannya apa, misalnya kan? Terus di bawahnya dampaknya apa? Solusinya seperti apa? Nah, setelah itu kalian presentasi. Kira-kira ada pertanyaan terkait diskusi ini? Paham nggak? Ada yang mau bertanyakan? Paham? Nah, oke. Kalau begitu sekarang Bapak persilakan kalian serta untuk diskusi. Nah, semuanya harus kerja ya. Jangan sampai ada yang ngantuk lah, ada yang lalu bergantung ke kawan-kawan. Gimana? Kalau belum betul gimana? Jadi selalu siapa yang kita? Kalau belum ini gimana nih? Aman tak kira-kira? Oke, udah? Boleh kita mulai? Bapak pengennya ada dari kalian. Bapak baru nih yang ingin maju nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan episode diskusi kami tentang permasalahan letak geografis Indonesia. Lahan, kerentanan terhadap bencana alam, Indonesia yang secara geografis terletak antara dua samudra Hindia dan Pasifik. Membuatnya, hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Pemukiman bisa hancur, pekerjaan terhambat dan bahkan menelan korban jiwa. Solusi yang ditawarkan menurut kelompok kami dalam permasalahan ini, kita perlu mengantisipasi untuk menghindari dampak terjadinya gempa dan bencana alam. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 1, apakah letak Indonesia secara geografis ini bisa berubah? Ya, izinkan kami berdiskusi sebentar. Oke, pertanyaan tadi, apakah letak Indonesia secara geografis ini bisa berubah? Jadi jawabannya, menurut kami mungkin saja bisa berubah. Artinya ada pergeseran pulau-pulau di Indonesia karena tekanan dari luar angkasa atau faktor dari dalam bumi seperti panas bumi. Tapi sejauh ini masih terlihat tidak ada perubahan posisi geografis Indonesia. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang letak geografis Indonesia. Banjir dan longsor. Curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia dapat menyebabkan banjir dan longsor, terutama di daerah resapan air yang rusak dan tercemar. Menurut kelompok kami, letak astronomis Indonesia berpengaruh terhadap tanaman yang tumbuh di Indonesia. Karena letak astronomis berkaitan dengan iklim di Indonesia. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi semua. Bapak lihat tadi presentasinya lumayan lah ya. Bapak melihat ada apa namanya? Ada pemikiran-pemikiran kritis dari kalian. Nah itu kalau itu dikembangkan itu sangat bagus presentasinya. Jadi ada nggak hanya cuman apa ya apa di buku doang gitu kan, cuman tapi ada pemikiran yang dikembangkan. Nah jadi itu sangat luar biasa sekali. Kita kasih aplaus bersama-sama. Kira-kira Tidak, Pak. kelompok ataupun ke kelompok atau siapa ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, ini selanjutnya Bapak ingin mengevaluasi kalian atau mau melihat seberapa dalam lagi pemahaman kalian setelah yang diskusi tadi, setelah kita berbincang-bincang. Nah, ini ada apa namanya? Ada tugas kalian selesaikan individu ya. Soalnya 10. Jadi satu soal nilainya 10, salah satu berarti 90. Ini dulu. Silang-silang. Pak, betul. Udah kan? Udah semua? Oke, udah semua ya? Bapak koreksi sekarang di kumpulkan dulu ke Bapak. Dan oke, jadi yang koreksi punya kalian bukan kalian sendiri ya. Nomor 1, coba baca sampai mau. Oke. Astronomi wilayah Indonesia terletak pada rentang garis bintang. Nomor 1 A. Ya. Next nomor 2. Siapa? Kamu. Oke, 2 basis. Kedua, bintang garis bujur yang membentang di wilayah Indonesia adalah Oke, negara 3. Kamu coba tadi. Akibat utama dari letak Indonesia pada garis lintang 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan adalah Dan jawab D ada? Ada, Pak. Dan jawab C? Ada. Dan jawab B? Ada.
Disebutkan oleh Dede Pak. Yang jawab B jawabannya benar. Next, nomor 5. Nomor 5. Asia dan E. Jawabannya A. Jawabannya adalah berapa lagi? Ayo gimana? Konsekuensi negatif dari letak geografis Indonesia adalah Dan tsunami. B. Sekarang kalian tulis apa namanya? Betulnya berapa, salahnya berapa, terus satu soal nilainya 10. Ya, masukin. sudah Pak. Dan selesai kumpulkan Bapak. Gunakan penilaian. Nanti nilainya akan Bapak umumkan, akan Bapak catat. Oke Pak. Dengan mempertimbangkan presentasi kalian juga ya. Jadi untuk apa namanya pembelajaran hari ini kita ambil poin-poin atau kesimpulan pembelajaran ini bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang apa ya, posisinya itu dari sudut pandang geografi hanya satu. Ada yang letak astronomis, ada yang letak geografis, ada yang letak apa namanya geologis. Itu apa? Ada manfaat dan dampak negatif. Nah, oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini, coba kalian tuliskan refleksi terkait pembelajaran hari ini. Pakai kertas lembar ya. Nanti kumpulkan. Kalian tulis apa yang menarik dari pembelajaran ini. Nanti kalian tulis bawahnya. Bebas buat kalian. Ada yang menarik kan? Yang kedua, apa kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran? Apa kesulitan yang dihadapi selama pembelajaran? Ketiga, bagaimana pembelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu menurut pikiran kalian masing-masing ya? Apa kasih aku 1 menit lah? Udah nggak? Udah. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini ya, hasil dari apa namanya diskusi kelompok kalian sudah cukup bagus, kerjasamanya bagus, dan keaktifan kawan-kawan bertanya tolong dipertahankan seperti ini ya. Dan Bapak berpesan kalian jangan bosan-bosan untuk belajar, tanya, jangan merasa diri kurang mampu ya,
belajar. Walaupun dalam kondisi bagaimana pun fasilitas kita pun walaupun ada perbedaan mungkin kan merasa ini misalnya ada semuanya punya hak untuk belajar. Nah, seperti itu. Baik, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan ya. Kita siapkan lagi. Nah, untuk menutup pembelajaran ini, Bapak Ari dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.